semua, kembali lagi ke channel YouTube kita, CSA Audio Car. Hari ini kita mau ngebahas head unit Android MTEK 8803 yang terbaru, yang keluaran 2020. Ini barang baru keluar sekitar beberapa hari yang lalu ya. Sekarang dia mengeluarkannya ini yang RAM 2, ROM-nya 32, sudah bisa Android Auto, wireless CarPlay, dan ukuran ada 9 sama 10 in. Dan udah voice command juga. Nah, di head unit ini isinya dalam sini ada unitnya, soket untuk setrum speaker, RCA, kabel USB-nya ada 2, kamera, bracket, video out, modul GPS sama baut. Nah, perbedaan unit ini dibanding unit yang lain, merek lain yang saya perhatiin, dia ada belakangnya ini sekarang dia ada kipasnya, ada heatsink kipasnya. Jadi kalau kita gunain ini, yang pernah saya coba tes, dia nggak gampang panas karena ada modul kipasnya. Jadi akan lebih lama pada penggunaannya, lebih awet. Biasanya kalau Android mungkin kalau pemakaian terlalu lama mungkin dia akan mempengaruhi untuk tingkat kecepatan dia dalam pengoperasiannya. Dengan ada kipas ini bikin dia akan menjadi lebih lama aja ya. Oke, nanti kita akan nyalain unit ini, kita tes di dalam unit ini bisa apa aja ya. Dan ini kan bentuknya universal. Kalau untuk mobil-mobil tertentu itu nanti kita tinggal beli frame-nya aja. Jadi misalnya untuk mobil Innova Reborn, mobil Expander, itu kita tinggal beli frame lalu pakai unit ini. Nanti kita akan review bentar lagi dalam produk ini bisa apa aja. Oke, ini tampilan MTEK-nya ketika udah nyala ya. Ini tampilan home screen-nya dia. Ini ada aplikasinya, ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall dari dia. Kalau misalnya nanti ada yang kita mau download, di sini ada Waze ya, kita bisa download di Play Store. Kita tinggal masukin ID aja. Ini Telling ini aplikasi untuk Android Auto sama wireless CarPlay-nya. Nah, tampilan home screen-nya ini di depan ini kita bisa ganti. Kita cukup tahan aja yang kita kurang lebih kita nggak pakai, misalnya ini kita tahan. Nah, dia begini. Nah, kita tinggal pilih aplikasi apa yang mau kita taruh di depan. Misalnya kita taruh yang untuk Android Auto. Dia langsung ganti. Misalnya kita mau ganti ini, pindahin ke depan YouTube. Nah, dia langsung ganti. Nah, ini aplikasi robot ini untuk voice command. Cuman biasanya kan suka agak ganggu ya. Jadi kamu masuk aja ke menu Topal Voice ini, nanti ininya langsung dimatiin aja, jadi biar dia nggak ganggu. Nah, karena dia bisa voice command, untuk bahasanya itu bisa lihat di Topal Service ini. Nah, voice command ini bahasa sudah baku, mengikuti apa yang ada di sini aja. Misalnya kayak seperti ini. Kita coba buka musik, buka video, buka YouTube, kembali ke desktop, buka radio. Untuk respon voice command-nya saya bilang untuk saat ini dari unit yang sudah pernah ada, ini sih baik ya. Kita mengucapkan dia langsung jalan. Karena di merek lain suka ada delay-nya dulu. Matikan layar, buka layar. Jadi ini sudah cukup baik sih. Oke. Lalu kalau fitur-fitur lainnya sih semua sama lah ya. Untuk kayak musik kita colok USB, kita lihatnya ada di sini di icon musik. Ini foldernya, ini buat yang ada di flash disknya. Nah, ini isi-isinya, file-file yang ada di flash disk. Kita tinggal pilih, ada ininya. Lalu kalau kita ada nyimpen filenya di video, kita tinggal cari icon video ini. Nah, ini ada film yang pernah kita naruh, kita buat style. Kebetulan ini speakernya kita nggak nyalain ya. Nah, ini juga ada panel equalizer. Kalau di luar nyari panel equalizernya itu ada yang tulisannya DSP. Di sini dia equalizernya 32 band, bisa tinggal digeser aja tuh. Lalu ada surround sound. Lalu ini sepertinya time alignment ya, teman. Kalau menurut saya sepertinya namanya head unit Android, dia bilang ada DSP, EQ 32 band, itu
menurut saya sih tidak seperti Heavynet branded. Jadi itu hanya semacam gimmick aja ya kalau menurut saya. Semua brand ya kalau menurut saya. Lalu zone ini fiber balance buat digeser. Lalu ini ada soundnya juga untuk kayak ini. Kita nggak bahas ini ya, karena ini nanti bisa dicoba sendiri. Kita bahas fiturnya aja. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, sekarang kita mau caranya langsung aja kita sambungin kalau kita mau pakai personal hotspot. Turunin ke bawah, nyalain wifi-nya. Oke, kita nyalain wifi di handphone kita. Oke, ini kita udah nyalain personal hotspot di handphone. Udah nongol di sini ya. Kita masukin aja pinnya. Oke, ketika dia udah connected, nanti otomatis biasanya jam yang di sini berubah. Cuman karena ini pengaturan jamnya masih waktu Cina ya, jadi kita mesti rubah dulu. Adanya di menu di setting, lalu di more. Oke, carinya yang sistem. Ininya date time-nya ganti ke regionnya Indonesia. Lalu Jakarta. Oke, kita cek. Maka jamnya sekarang udah sesuai 16.09. Ini udah terkonek. Nah, di sini kita bisa buka aplikasinya, misalnya YouTube. Nah, cuma ini mesti diupdate dulu nih ya. Nanti kita update-nya di Play Store. Kita masukin ID aja di sini. Nanti kita tinggal update. Lalu sekarang kalau menggunakan Android Auto. Nah, untuk menggunakan Android Auto itu kita akan, jadi Android Auto sama CarPlay itu satu fitur yang dimana kalau kita mau menggunakan Google Maps, YouTube Musik atau Spotify secara cepat, tapi tidak menggunakan aplikasi yang program di sini. Jadi kita cukup kita matiin dulu aja wifi-nya. Oke. Kita matiin wifi-nya. Sekarang kita mau coba Android Auto ya, ininya udah nggak ada jaringannya. Kita nyalain Bluetooth, lalu kita buka Bluetooth handphone iPhone. Kita pairing dulu, kita cari nama handphone ini, kita tekan. Nanti di handphone ini dia akan langsung minta pin 04 kali pair. Ketika dia udah connect, nanti di sini lambang Bluetooth-nya nyala. Nah, ini sudah nyala nih, tadi kan gelap. Nah, ini udah nyala begini. Kita keluar. Nah, pastikan Siri di iPhone Anda sudah on ya. Lalu kita tinggal buka tailing. Kita diamin, connecting. Nah, nanti akan muncul di handphone kita. Turn on Wi-Fi and use CarPlay. Ini hitungannya sih cukup cepat ya dibanding brand lain yang pernah saya coba untuk connect wireless ini. Keluar nama handphone kita. Oke, ini connecting dulu. Untuk iPhone bisa pakai kabel juga, nanti colok ke kabel USB atau pakai Bluetooth dia secara wireless. Nah, ini udah muncul handphone ini, kita matiin aja. Nah, ini aplikasinya yang ada di handphone saya. Ada Spotify, YouTube Musik, ada Google Map. Jadi kita bisa buka Google Map, bisa buka Spotify. Ini ada playlist yang udah pernah kita buat. Jadi ini cukup enak sih, kita bisa lebih cepat juga untuk buka mapnya karena dia menggunakan data GPS dari handphone ini. Nah, ini untuk di si iPhone. Nah, sekarang saya matiin dulu Bluetooth-nya. Oke, kita keluar.